Halo Sobat Abu Bakar semuanya, bertemu lagi dengan kami di sini untuk itu ya, tentunya melanjutkan podcast literasi. Kali ini episode 2 karena sebelumnya sudah episode 1 ya bersama Ustazah Khoir dan Ustazah Bustani. Oke. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Gibran. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Ya, jadi Mas Gibran ini salah satu sosok inspiratif di kalangan siswa nih. Amin. Amin ya, Masya Allah. Jadi kali ini kita dibersamai oleh Mas Gibran ya dengan tema remaja dan literasi gitu. Saya bukan remaja lagi, Mas Gibran remaja di sini. Masih 17 tahun. Ah, ya. 17 tahun. 25 lah, OTW. Ya, remaja dan literasi di era digital tentang tantangan, peluang dan kreativitasnya. Nah, mungkin sedikit ya sebelum kita mulai interview. Wah, berat banget interview ini ya, mungkin ya. Ngobrol gitu lebih jauh terkait bagaimana Mas Gibran menyelami dunia literasi lebih dalam gitu. Tapi nggak tenggelam gitu. Jangan. Survive di dalamnya, alhamdulillah. Terombang-ambing. Terombang-ambing. Nah, kita akan coba ulik sedikit mungkin ya tentang biodata narasumber kita ya. Nama lengkapnya Rayhan Ibrahim Gibran ya Mas ya. Betul. 9E saat ini gitu. Saya ingat dulu masih Kelas 7. kelas 7, sekarang udah kelas 9 aja gitu ya. Insyaallah. Cepat sekali ya. Itu tahun pertama masuk Abu Bakar sepertinya ya. Nah, saya Muhammad Alvin Revaldi ya, SS selaku host podcast pada episode 2 kali ini. Nah, Mas Gibran ini sebenarnya salah satu sosok inspiratif itu bukan karena faktor apa ya, yang tidak jelas gitu tentunya ya gitu. Pasti ada alasannya gitu ya Mas Gibran ya. Saya mau tanya nih Mas. Aduh. Organisasi apa nih yang diikuti selama di Abu Bakar hingga kemudian menjadi sosok inspiratif di kalangan siswa dan guru sepertinya ya, ini bukan siswa saja. Untuk menjadi tokoh inspiratif sendiri ya, saya selama di Abu Bakar ini dari tahun pertama sampai tahun terakhir ini mengikuti organisasi OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalau untuk di tahun pertamanya pada kelas 7 itu saya menjadi anggota bidang media. Kemudian waktu kelas 8 nih, alhamdulillahnya saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan alhamdulillahnya lagi saya terpilih dan mengemban amanah itu. Oke, Masya Allah ya. Dari yang sebelumnya di bidang media ya, yang suka cekrek-cekrek gitu kan, harus memimpin sebuah lembaga gitu, yaitu OSIS SMPT Abu Bakar. Berarti 2 periode ya Mas? Iya, 2 periode. OSIS SMPT Abu Bakar, Masya Allah. Nah ini kita terpaut gak jauh lah, cuma 7 tahun ya. Saya 2002, Gibran 2010 gitu ya, tidak terlalu jauh. Kemudian kalau soal hobi nih gitu kan, kalau kita bilang soal literasi, kadang tuh orang gak akan bilang itu sebagai hobi dulu mungkin ya. Awal-awal dulu hobinya gak itu, pindah ke situ ya saya. Betul. Gitu. Nah gimana menurut Gibran nih, hobi dari awal apakah membaca atau memang pindah hobi? Nambah hobi. Iya, nambah hobi. Nah, kalau hobi sendiri kan itu yang dilakukan waktu saat luang ya. Iya. Nah, pada awalnya ketika saya kelas 6 itu berarti saat Covid kan ya. Kita kan kalau mau keluar rumah nggak bisa, ada kayak pembatasan gitu kan ya. Jadi aktivitas itu tertutup semuanya, serba digital gitu. Nah, untuk hobi sendiri pada waktu kelas 6 itu sampai kelas 7 karena serba digital, saya lebih banyak main HP sih sebetulnya, kayak ngegame gitu. Terus tapi walaupun saya ngegame, saya itu udah mulai berwirausaha. Kalau Ustadz lihat di HP Ustadz di Instagram nanti ngetik Rehano Store, nah itu nanti Ustadz bisa ngelihat store saya gitu. Wah, jualan apa nih kira-kira? Di Rehano Store itu saya jualan diamond, voucher game gitu. Terus juga ada jual beli akun. Akun apa nih? MOBA? Akun Mobile Legends ada. Free Fire dulu sempat ada. Tapi udah nggak ada sekarang. Iya. Saya juga dulu sempat jualan. Tapi Genshin Impact. Genshin Impact? Iya. MiHoYo ya? Ya tapi udah lama ya. Sekarang udah jarang main lagi. Oke. Berarti sebelumnya nge-game ya gitu. Kemudian menambah hobi lah kalau kita bilang ya, Masya Allah. Dari full time gamer jadi
Jadi Shift, part shiftan. time. Part time. Part time gamer ke full time reader. Belum. Belum. Oke. Insya Allah ya. Kalau saya lihat juga dari pengalamannya tadi, kemudian bacaan bukunya. Nah, kalau menyinggung nih ya soal membaca ya, terkait literasi sendiri gitu kan. Apa sih awal ya tadi, langkah awal untuk seorang Gibran itu bisa menyukai dunia baca dan tulis? Oke, jadi awalnya banget ya. Ya. Nah, pada waktu kelas 6 akhir itu kan udah mulai masuk sekolah. Nah, di situ saya tuh karena keluarga saya punya koleksi buku. Ada buku kayak Bob Sadino itu, terus ada yang self improvement kayak apa namanya? Yang warna kuning itu Habit apa dah? The Power of Habit. The Power of Habit. Iya. Nah, itu saya mulai kepo, ini sebenarnya buku apa sih? Kok kakak saya baca ini? Iya. Apa sih manfaatnya? Kok nggak bosen gitu? Teks doang. Padahal kan biasanya dulu itu saya cuma Bergambar gitu ya, bergambar, komik, dan lain sebagainya. Naruto gitu. Akhirnya saya mulai baca waktu itu The Power of Habit, walaupun nggak selesai ya. Karena saya nggak ngerti waktu itu maksudnya apa sih. Tapi itu awal yang bagus untuk memulai sih memang. Saya mendengar juga dari banyak itu ya orang, mereka tuh terbiasa baca tuh awalnya suka baca itu bukan karena langsung baca dan paham, tapi emang ya di rumah ada buku, Nyoba-nyoba. dibuka, nah gitu ya. Wah, ternyata Gibran salah satunya ya. Korban Oke. buku pajangan. Iya. Supaya tidak berdebu seperti Iya, itu betul. kan. Oke. Masya, jadi itu awalnya ya. Kemudian dilanjutkan seperti apa kira-kira prosesnya hingga Nah. suka baca? Kan kemudian saya masuk SMP, waktu itu dikenalin sama Alif juga kan di awal-awal. Nah itu Oh, Alif. Iya. Tapi saya nggak daftar waktu itu, nyeselnya. Terus waktu kelas 8 saya waktu itu kan sama Ustadzah Esti. Nah setiap pelajaran bahasa Indonesia itu diwajibin bawa buku. Jadi di awal pelajaran 15 menit Beban pertama. jurnal membaca sepertinya ya. Awalnya jadi beban, Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Wah, itu ketagihan. kerasa banget ternyata Gibran. Ya. Iya. Ini murid-murid kelas 7, 8 adik kelasnya Gibran itu ya. Itu juga mereka sekarang tuh ngabisin buku-buku di perpus kerjaannya gitu. Masya Allah. Panas kosong. Gitu. Iya. Kosong. Terus ketika mau nyari itu apa namanya serial si Anak Nusantara itu tuh sering kali nggak dapet gitu kan. Astaga. Gitu. Saking banyak yang baca ya. Iya, sini rekor seperti ya. Insya Allah membaca menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Gibran nih kan, atau mungkin POV-nya Gibran nih kan, Gibran sendiri dalam kebiasaan yang membaca lebih suka buku digital atau e-book ya, atau buku cetak. Nah, ternyata kita mungkin berbeda atau jangan-jangan kita sama gitu ya. Kalau buku sendiri, dulu itu awalnya pernah baca buku digital. Saya baca itu sampai 2 jam, ya cukup lama lah. Tapi lama-lama perih juga. Tidak ramah di mata Iya, ya. tidak ramah. Oke. Akhirnya mulai beralih ke buku fisik, datang ke perpustakaan, pinjem-pinjem, kalau nggak beli-beli. Dan ya sampai sekarang lebih terbiasa buku fisik. Betul. Karena baunya itu juga beda. Enak. Entah kenapa jadi kayak ada apa ya, ketenangan tersendiri saat menghirup aroma bukunya gitu. Terus kalau di post ke story juga lebih mantap itu. Iya kan? Termasuk ya, semoga itu memotivasi teman-teman lain, wih lagi baca buku nih gitu kan. Kan bagus juga. Niatnya sih tidak untuk apa-apa ya, untuk kemudian wah memotivasi. Betul, Oke, menginfluence. menginfluence yang lain. Masya Allah, itu kebiasaan luar biasa ya. Ternyata kita sama. Saya juga nggak suka buku digital. Perih Tat. Punya Ispusnas itu nganggur ternyata di handphone seperti itu. Emang lebih enak buku cetak ya ternyata. Oke. Tapi kalau lagi jalan-jalan lebih itu sih buku digital. Berat kan? Oh sih. Biasanya kalau buku sendiri beli atau pinjam di perpus atau gimana Gibran? Baca yang di rumah sudah ada? Kadang beli. Kadang beli. Kan dekat rumah itu ada bazar di dekat kafe basa-basi dari Kafe basa-basi mana emang? apa sih namanya? Dekat rel itu. Oh sini Sokowaten. Sokowaten. Sokowaten atau mana gitu Ya, ya, udah, dekat-dekat situ lah. Iya. Itu ada bazar dari Diva Press. Nah, bukunya kan Oh di Press. Ya biasanya terkenal itu ya, apa lebih terjangkau di Lebih kantong terjangkau. kalau di Press gitu. Dan Emang banyak juga. iklan. Iya. Banyak gitu ya pilihannya juga ya. Saya terakhir baca buku dari sana cukup banyak juga sih di Press, tapi lama pas. Aku di sana dapat bukunya Mahabharata sama Ramayana, walaupun belum selesai sih. Tapi katanya nih, baca buku tuh
gak harus diselesaikan. Nanti ada waktunya untuk diselesaikan Betul. gitu. Jadi Gak harus selesai nggak harus sekali selesai duduk. sekali duduk gitu katanya. Memang nanti kalau memang ada waktunya akan selesai. Gitu. Pun kalau nggak kita yang baca, anak kita Diwarisin ada ya? Kan banyak gitu yang kayak gitu. Iya benar-benar. Makanya kayak ya nggak ada salahnya dalam membeli buku tadi gitu kan. Apalagi sekarang kan orang pada bilang bahwa kayak kenapa sih beli buku cetak gitu kan, Padahal mahal bisa loh. pinjem. Iya, padahal bisa pinjem gitu. Padahal di satu sisi kita memakmurkan penulis loh, gitu. Tahu gak sih berapa royalti penulis dari nulis buku itu kalau dibajak apalagi gitu kan, udah kita beli yang asli malah diceng-cengin gitu kan ya kadang. Oke, masya Allah, bagus-bagus ya kebiasaannya luar biasa. Nah. Ada nggak sih kira-kira karya ya atau mungkin buku lah yang buat Gibran tuh bener-bener mikir gitu kan? Buat mikir. Berat berarti ya? Berat ya. Mungkin seperti obrolan kita tadi ya. Awal-awal kita mungkin suka baca-baca yang ringan, kadang-kadang lebih meningkat kembali tingkat level yang lebih bacaan. tinggi ya? Iya, lebih rumit kah atau seperti apa mungkin? Nah, kalau kemarin itu kan aku baru selesai baca Manusia. Setelah manusia, Anak Semua Bangsa. bangsa berarti. Oke. Itu cukup berat sih. Oh, langsung lompat ke situ. Pertamanya udah baca Udah Buku baca Manusia. Manusia. Sempat bikin resensinya juga. Oke. Oh, sampai bikin resensinya. Waktu itu buat lomba. Iya. Jadi bikin resensinya. Oke, itu udah kalau di ranah-ranah sastra disebutnya sastris biasanya ya seperti itu. Klasik ya mungkin. Populer. Iya. Nah, lama juga kan. Oke. Secara penulisan beda kan. Gitu. Wah, beri kurang ya bacaan ke situ-situ. Udah ke seri buku kedua, dilanjutkan ya. Ini lagi Sampai nyari. selesai. Oh, lagi nyari. Bukunya kalau yang asli memang sebenarnya kurang ramah di kantong, tapi bisa ditabung lah ya. Tapi nyarinya juga susah Iya, sekarang. nyarinya sekarang sulit. Makanya banyak yang mulai cari second hand-nya. Seperti Tapi second hand biasanya lebih mahal. Ada itu yang seri 2000 sekian, dia 2 jutaan. Oh, lumayan ya. Tapi itu full atau cuma cuma satu satu buku. Oh, nggak jadi ya. Gitu 2 jutaan. Oke, itu berarti tadi Bumi Manusia ya, apa? Anak Semua Bangsa. Oke. Satu, mungkin ada lagi. Yang Kalau yang lebih populer, lebih banyak digandrungi remaja zaman sekarang. Ranah-ranah itu agak berat kadang-kadang di anak SMP biasanya gitu kan. Walaupun ya tetap bisa menurut saya dinikmati kok gitu. Cuman kadang karena genrenya terdengar lebih serius ya mungkin. Betul, sejarah, kolonial kan. Iya, perpolitikan kolonial, kekuasaan dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita bilang novel populer juga ada, cuma dikemas dengan lebih ringan seperti itu novel-novelnya Terelie gitu dan sebagainya. Jess Heron mungkin Iya, Jess Heron ya gitu kan. Yang sekarang bukunya tuh jadi puzzle gitu. Kalau disusun jadi sebuah gambar ternyata. Jadi bumi kan bulat. Iya. Keren banget. Saya punya ternyata. Dad, yang lengkap. Kami bukan sarjana sampai yang sarjana saya nggak punya. Saya punyanya yang seri kedua sampai yang keempat. Udah mulai itu yang koleksi juga. Iya. bagus. Teruskan ya semoga insyaallah. Oke. Nah, kalau kita bilang soal ini saya based on itu ya pengalaman mungkin gitu. Kalau kita kurang baca gitu, kadang ide tulisan kita tuh jadi hambar gitu. Iya. Nah, kalau kemarin Gibran ini kan habis menjuarai lomba esai, masya Allah gitu kan. Alhamdulillah di mana kemarin ada UND ya? UNY iya. Gitu kan. Nah itu udah bagus banget tuh, soalnya apa ya esai ya, tipikal yang lebih serius gitu kan. Dan biasanya perlu apa ya mungkin referensi referensi yang lebih banyak dan juga kebiasaan membaca maupun menulis yang sudah gali lebih dulu lah mungkin ya gitu. Nah menurut Gibran tuh gimana sih gitu kan mengolah sebuah cerita atau ide bacaan hingga menjadi tulisan apapun itu sih, fiksi boleh atau tadi kemarin kita ngobrolin yang esai itu mungkin. Kalau buat bikin karya esai kan berarti kita menulis itu kan kita butuh idenya dulu ya. Betul. Ya mau nggak mau kita harus membaca sih, ya kan. Kemarin itu aku sempat baca jurnal tentang pembulian, kan waktu itu temanya pembulian. Oh iya. Jadi apa isu yang diangkat? Tema spesifik yang diangkat, judul lah mungkin. Tentang remaja menghadapi pembulian gitu, kurang lebih. Okay. Nah waktu itu aku ngambilnya POV pembuli ya kan. Nah, maka POV pembulinya ya, oke. Dari mulai dia membuli sampai terasingkan gitu kan. Jadinya aku membaca kayak jurnal-jurnal mengapa ada pembulian,
kemudian apa sih latar belakangnya gitu. Oh, Jadi memperkaya referensi aja. betul sih ya. Tapi karena sudah terbiasa baca, jadi mungkin lebih mengerti ya proseduralnya seperti itu. Iya. Kan kalau kita baca sastra kurang lebih kita akan memahami kehidupan. Iya, betul. Dan kadang tuh lewat untayan katanya terlihat seberapa lama anak ini tuh atau seberapa banyak buku bacaan yang sudah dihabiskan gitu ya, Gibran ya. Masya Allah, ya, ternyata referensinya banyak berarti ya saat nyari itu buat lomba seperti Ya itu. kurang lebih ada kayak 2 jurnal gitu. Wah, serius banget ya Jon. Masya Kan Allah. yang ilmiah itu ya. Iya, yang ilmiah itu emang betul. Oke, itu sudah mulai terbiasa. Siap menghadapi dunia mahasiswa sebetulnya. Jangan, nggak mau. Belum Balik SMA TK aja dulu saya. ya. Nggak mau. Kalau disuruh lanjut SMA atau TK saya balik TK. Oke. Nah, terima kasih nih. Itu ternyata awalnya ya dari mungkin mengerti apa dan terbiasa terlebih dahulu ya Gibran ya. Oke. Pernah nggak sih kalau menurut Ustadz tuh kayak kita tuh sering kali di dalam pikiran kita ya ketika nemu topik yang bagus gitu kan, tuh tiba-tiba kayak kepikiran, wah Nulis. kayaknya bagus nih gitu, kalau aku harus nulis tentang ini gitu kan. Cuma di otak doang gitu, tapi belum mampu kita tuliskan. Nah, kira-kira menurut Gibran pernah nggak kayak gitu? Kemudian gimana eksekusinya? Apakah berhenti di kepala? Nah, Gimana kira-kira? kalau gitu ya kadang-kadang kan sempat kepikir 1-2 bait buat bikin puisi. Nah, itu waktu malam-malam itu. Oh iya. Mau tidur kepikiran 1-2 bait. Biasanya gitu lebih bagus ya? ternyata? Iya, Heeh. lebih bagus. Sampai saya jadi 5-6 puisian gitu. Oh, iya. Tapi saya nulisnya waktu itu di HP karena deket kan sama tempat tidur, lebih deket daripada buku. Oke, itu udah itu ya langsung dieksekusi ya. Karena ada yang kayak besok aja lah gitu. Hilang. Nanti lupa. Ya benar Nah, gitu kan. Jadi setiap kepikiran langsung bangun ngambil HP itu. nulis. Hal seperti itu yang ada memang harus kita mulai ya Gibran ya. Bagus-bagus. Meskipun nanti jam tidurnya lebih berantakan. Ya gitu ya. Iya. Apalagi anak SMP masih harus lebih lama jam tidurnya biasanya seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Gibran sendiri nih, ngaruh nggak sih kalau tadi kita bahas ya, seberapa sering seseorang baca, maka seberapa bagus diksi ataupun tulisan yang akan dimunculkan. Nah, ini kan POV saya dan POV berdasarkan atau sudut pandang ketika saya melihat karya-karya siswa, karena di kelas 7 ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan materinya cerpen ya. Cerpen. Nah, itu kan mereka saya biasakan menulis paksa membaca paksa di semester 1 ya. Nanti kemudian dipraktekin di semester 2 untuk nulis. Nah, mereka yang nulis yang baca banyak, ternyata tulisannya bagus-bagus. Nah, menurut Gibran gimana? Apa emang kayak gitu? Jelas iya. pengaruh iya. Kan tadi ya, nulis itu kan hasil dari buah pikiran ya. Betul. Nah, buah pikiran itu dapat dari mencari informasi. Nah, membaca itu kan salah satu cara buat kita memahami informasi dari penulis itu. Nah, bisa jadi tulisan yang ditulis oleh penulis itu merupakan hasil pengalaman yang berpuluh-puluhan tahun atau dari riset yang lama banget. Nah, kan dia itu juga nantinya menuliskan dengan gayanya dia. Betul. Kalau kita banyak membaca kayak karyanya A, B, C, nanti kita punya referensi kata gitu kan. Nah, betul. Kemarin itu kan saya baca kayak dari Terelie, C.S. Heron, terus Pramudia. Nah, itu gayanya beda-beda. Beda-beda tentunya ya. Ada yang serius banget, ada yang lebih santai mungkin ya itu. Atau ada yang lugas langsung. Wah, itu ya. Iya. Kalau based on beberapa buku yang saya baca kalau dibandingkan gitu emang ada yang pakai data banget. Misalnya buku itu apa namanya buku apa sih itu namanya Nyala Semesta. Nah, oh iya, Nyala Semesta. Pernah itu, dengar belum baca. Itu bukunya Teh Konit tuh, Masya Allah itu based on research banget. Jadi di belakangnya daftar pustakanya itu detail banget, detail banget. Udah Coba kayak dicek. Makanya dia jadi salah satu buku yang memang perlu riset mendalam. Berapa ya beliau bikinnya? Setahun apa buat tahun gitu nggak salah. Mirip dengan bukunya Andre Hirata yang Guru Aini. Nah itu riset juga kalau nggak salah. Nah buku-buku seperti itu ternyata kalau kita bilang ini nggak riset nih hasil buah pikiran. Buah pikiran itu juga perlu riset ternyata. Betul. Ya Mas Gibran ya. Masya Allah. Gitu. Oke. Berarti tadi ngaruh banget ya gitu kan. Karena orang nggak bisa tiba-tiba nulis tanpa ngerti riset. Katanya. Ngerti dulu misalnya. Kalau nggak tahu dulu. Nah, topiknya di apa ya, memahami topiknya lebih dalam gitu kan melalui riset tadi. Oke, good. Nah, kalau
Nur Gibran nih kan. Kan kemarin dapat juara 3. Juara 3. Harapan ya? tapi. Ya udah bagus lah itu ya. Insya Allah besok 1 lah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, harapan 3 tuh juara ya. Kan itu ya udah juara gitu Gibran. Itu idenya dari mana sih munculnya? Nulisnya itu. Ide nulisnya dong tentunya. Itu saya nulisnya tentang yang pembulian itu. Kalau ngambil POV pembulinya, karena waktu itu kan saya ngerasa beberapa cerpen itu yang tentang bullying diambil dari korbannya. Nah, kalau saya Unfair gitu. iya. Oh iya. Yang pembulinya nggak dapat POV-nya. Oke. Jadi biar nggak terlalu klise gitu ya, Rat. Saya Biar nggak terlalu biasa gitu ya. nyoba yang baru, atau mungkin saya baru tahu aja sih kalau bisa pakai pembulinya. Jadi saya lebih milih buat nulis dari POV pembulinya. Betul. Ya namanya membuli mutlak salah gitu. Tapi barangkali memang kita juga perlu melihat sudut pandang yang lain. Wah, itu sebuah awal yang bagus ya ternyata ya Gibran untuk memunculkan ide seperti itu ya. Wah, jarang-jarang nih. Kemarin juga sempat terpikirkan buat nulis tapi dari POV teman-teman yang lihat aksi bullying itu. Oh, ini teman-teman yang lihat nih bakal langsung nulis bikin Ban. Masya Allah. Iya, tapi bagus juga ya. Dari segi orang ketiga. Iya. Oke. Ya, terkadang itu kan misalnya guru BK kan mampu melihatnya dari sudut pandang orang ketiga gitu ya. Seperti itu. Kalau sudut pandang orang pertama dan kedua tentunya pelaku dan korban. Ini keren juga ya, udah mulai bisa mikir ke situ Gibran. Nah, kalau lagi stuck nih, Gibran pas nulis tuh stuck nggak? Atau lancar-lancar aja nih? Pernah stuck. Stuck ya. Karena kurang ide, kalau nggak lagi ngantuk gitu. Oh ya. Biar nyala lagi gimana tuh kira-kira? Membara lagi semangatnya, kadang otaknya. dia sih dijeda pakai baca dulu, kalau nggak refresh dulu. Iya. Refreshnya bisa tidur, kalau nggak ngelakuin aktivitas yang lain. Betul. Ya kayak gitu bisa ya. Kan butuh refreshing juga kan. Biar lebih seger mungkin ada dengan mandi gitu ya kadang-kadang. Oke. Ya benar sih ya, karena namanya otak manusia ya perlu rehat sebentar. Betul. Istirahat itu kan bermakna switch activity gitu ya. Ya oke. Keren sih berarti sudah bisa menerapkan pola demikian ya. Jadi nggak kemudian stuck itu, yaudah nanti lagi gitu kan, dibuang terus sudah frustasi gitu. Karena saya awal-awal dulu nulis kayak gitu. Ditinggal naskahnya. Iya, jadi kayak udah kayak karena burnout ya, udah nggak kuat dengan udah capek deh kayaknya lagi. Nanti lagi. Udah kayak karena udah merasa tertekan tadi ya, jadi nggak punya istilahnya apa ya? Mungkin nggak punya itu lagi, nggak punya persiapan untuk kayaknya perlu istirahat dulu, lanjut lagi kapan dan sebagainya, ganti kegiatan dengan apa enggak. Jadi udah males duluan. Nah itu kan sepertinya kurang baik gitu yang seperti itu ya. Malah lupa nanti lanjutinnya gimana. Bener. Atau bahkan nggak bisa nanti. Paling nggak kita kasih targetan mungkin ya itu Gibran. Ini istirahatnya 30 menit. Kesikatan mungkin ya. 2 jam gitu, nanti lanjutin lagi 1 jam. Kalau nggak sehari 2 kalimat gitu ya. Iya, itu bagus juga ya ternyata ya metode seperti itu diterapkan. Kalau Gibran sendiri itu selama mungkin nulis atau baca nggak sih? Itu ada nggak sih fitur aplikasi yang membuat Gibran tuh bisa belajar atau berkarya lebih mudah? Tapi teman-teman jarang denger. Gimana itu? Jadi mungkin kayak aplikasi tertentu gitu buat baca atau buat nulis gitu. Kalau mungkin Wattpad itu semua orang tahu ya kayaknya. Kalau untuk membaca sendiri aku pakai aplikasi Goodreads. Kayaknya jarang yang pakai itu. Goodreads kayaknya jarang yang pakai deh. Kan kebanyakan orang Eropa itu yang pakai gitu ya. Karena giveaway-nya semuanya di Amerika kalau di sana. Nah, itu aplikasi kayak bantu nge-manage buku-buku yang udah kita baca maupun mau kita baca gitu. Jadi lebih ke kontrol lah, kita tuh baca apa sekarang, terus nanti mau baca apa gitu. Dikasih rekomendasi juga gak gitu kira-kira? Kalau di sana sepertinya ada, tapi belum ku explore lebih dalam sih. Oke. Terus itu udah bisa kayak perpustakaan pribadi gitu ya. Iya. Terus kalau membaca sendiri nanti ada kayak sosial media tapi versi tulisan. Namanya Quora gitu. Oh ya, Quora ya. Itu ayolah kalau itu. Oke. Tapi mungkin jarang dipakai sih sama teman-teman. Itu bagus sih ya. Gitu biar mungkin teman-teman lebih jauh lagi belajar lebih ilmiah explore-nya seperti itu. Quora emang lebih ilmiah sih. Oke, ada lagi mungkin itu aja. Sekarang cuma 2 itu Sekarang aja. Sekarang cuma 2. Itu bukan cuman sih. Sudah Goodreads sama tadi ya Quora ya. Oke, keren banget. Nah, kalau Gibran sering lihat tuh kan,
banyak kalau saya melihat fenomena gitu di SMPTABG. Banyak yang ke perpus tapi akhirnya cuman main game atau scroll. Kita nggak bahas dia Bakar karena nggak boleh bawa laptop, bawa handphone HP, maksudnya gadget gitu kan. Tapi banyak, saya sering ke perpustakaan kota atau daerah biasanya ya. Dan mereka nggak baca buku. Ternyata cuma mencari ketenangan. Kayak ya mungkin mainnya bisa lebih tenang atau apa yang lebih tenang gitu. Main game ya. Iya kadang-kadang gitu. Tapi emang pakai headset lah gitu ya. Gitu. Nah menurut Gibran itu atau bahkan scroll TikTok ya IG gitu kan pakai headset gitu. Nah menurut Gibran gimana kayak gitu? Nah, untuk perpustakaan sendiri kan sebenarnya dia itu jadi kayak tempat pusat ilmunya kota gitu kan. Nah, Betul. kalaupun digunakan untuk bermain gitu, entah itu scrolling, entah itu mungkin dia nonton YouTube dan lain sebagainya, itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih? Iya. Selama dia nggak ngelanggar peraturan. Gitu. Dan mungkin tidak mengganggu yang lain ya gitu. Iya. Kadang ada yang berisik kalau main game gitu kan. Langsung diusir. Iya gitu kan. Pergi gitu kan. Mungkin. Oke, bener sih. Kalau memang tenang, tidak mengganggu kenyamanan pembaca yang lain, ya what's wrong gitu kan dengan hal tersebut. Karena kalaupun kita main di warnet, berisik pun kita diusir. Iya. Apalagi di perpus. Betul. Nah, apalagi seharusnya gitu kan ruang baca itu kan menjadi tempat ternyaman agar orang-orang tuh semakin terbiasa untuk mungkin boleh nggak baca ya gitu kan. Tapi lama-lama kayak mereka juga bosan dengan kegiatan yang mereka monoton gitu yang monoton, padahalnya megang-megang buku sebagaimana yang sudah kita bahas tadi gitu. Bahwa semua itu berawal dari mungkin rasa penasaran. Kayaknya aku penasaran buka deh, dibuka. Covernya bagus. Iya gitu kan. Ini udah berdebu bersihin. Bagus ternyata gitu ya. Wah, itu juga harusnya bisa menjadi motivasi bagi mereka ya. Masya Allah, Gibran. Nah, kalau di era digital kayak gini itu kan, nah itu kan banyak hiburan digital yang lebih Scrolling, nangkap. Atau bahkan kita sering mention banyak siswa atau teman-teman kita di luar sana mungkin ya, baik yang Abu Bakar maupun yang di luar Abu Bakar, yang ternyata memang ya bacaannya misalnya komik digital, anime mungkin ya tontonannya itu kan termasuk hiburan digital ya, atau drama Korea dan lain sebagainya. Serba digital ya. Iya betul. Itu cenderung lebih populer di kalangan remaja. Nah, menurut Gibran tuh gimana gitu responnya harus kita sebenarnya berikan gitu, karena hal tersebut mungkin kalau terlalu sering ya kan merusak. membuat produktivitas kita bukan menurun ya, mungkin nggak ada gitu. Cuma rebahan doang, Gitu scrolling. kan. Ada yang ngejar satu session dalam satu hari misalnya, dan hari keduanya dia lanjut session yang lain. Maraton misalnya. ya. Iya. Gitu. Nah itu mungkin tanggapannya gimana gimana? Nah, saya pernah sih, cuman nggak sesering itu juga. Saya juga pernah masalahnya. Sama-sama, Dat. Iya, sama ya gitu kan. Terus saya paling anime gitu ya, anime. Karena saya nggak ada drakor gitu ya. Kan ada yang lebih suka drakor dan sebagainya. Yang namanya aja hiburan ya, Dat. Namanya Perlu juga hiburan. apa namanya? Waktu yang pas lah. Kadang jadi kayak balas dendam, udahlah hari ini doang. Full hari ini doang. Besoknya gitu lagi. Bablas ternyata ya. Iya. Masya Allah. Ya emang ternyata memang hiburan-hiburan seperti itu perlu gitu. Kan cuman butuh kuota ya sebenarnya. Tapi dalam batasan sih, Dat. Iya. Kan kalau kita semakin banyak screen time, pertama nantinya secara psikologis kita juga lebih mudah terdistraksi, lebih mudah marah. Setahu saya sih gitu. Iya benar ya. Terus dari kesehatan juga mata kita. Oh, itu yang bahaya sih. Iya. Apalagi kalau rebahan. Kaki kita nggak gerak, badan kita nggak gerak. Tambah nyemil gitu Iya. mungkin ya. Yang penting ada wifi, colokan, itu hidup. Jangan apa ya, seolah-olah mungkin dunia hanya milik sendiri gitu. Padahal banyak aktivitas yang bisa banyak aktivitas dilakuin. yang bisa dilakuin. Ya keren banget sih kalau gitu ya. Oke. Nah, kalau Gibran nih biasanya gitu kan. Kalau cara ngatur teknologi tadi kita bahas soal gadget ya ternyata, baik handphone ataupun laptop gawai lah tadi ya. Bagaimana supaya teknologi ini nggak bikin kita tuh kebablasan? Nah, tadi kan udah bilang kebablasan tuh. Iya. Gimana caranya nggak bikin kebablasan? Menurut Gibran nih gitu tentunya. Nah, setahu gue sendiri ya, biar nggak kebablasan dan produktivitas kita itu meningkat. Pertama, kalau dari buku Atomic Habit, kita itu harus ngasih tanda ke diri kita. Misalnya ketika kita bangun, biar kita itu nggak main HP, ya udah HP-nya itu dihilangin. Nah, kalau aku kan
tidurnya di lantai 2. Iya. HP ku itu ku taruh di lantai 1. Ah gitu ya. Berarti benar-benar full charge di atas gitu ya. Iya. Full charge tidur maksudnya untuk diri sendiri gitu. Karena kalau ditaruh di atas nantinya seling tidur ada notifikasi bangun Iya, kita. buka, scrolling. Nah, kalau sekarang gitu. Oh ya, itu salah satu habit yang bisa mungkin dicoba oleh teman-teman di rumah ya gitu. Oke, wah. Oke. Kalau saya nggak ada lantai 1, lantai 2 sih. Di anu aja gembok. Masukin itu ya, almari atau masukin kotak digembok gitu ya. Kalau nggak suruh bawa siapa? Ya salah tahu alternatifnya bagus ternyata ya, ide seperti itu. Oke. Nah, kalau supaya lebih bermanfaat nih, kira-kira harusnya teknologi itu dibuat atau dimanfaatkan seperti apa sih Gibran? Di saat-saat seperti umur-umur Gibran gini, SMP. Itu kira-kira supaya lebih bermanfaat dipakai buat apa? Apa sih harus dicari anak SMP gitu? Kalau kita bahas soal jati diri nggak selesai nih, gitu kan? Iya. Jati diri. Mungkin yang lain. Nah, Supaya kalau lebih bermanfaat. teknologi untuk anak remaja ya, Rat. Kan teknologi itu awalnya diciptakan biar hidup kita itu lebih mudah, ya kan? Nah, makin kesini, ternyata teknologi itu mempermudah, tapi juga mempersusah. Nah, mempermudahnya itu seperti misalnya kita itu mau makan, sekarang tinggal GoFood. Betul. Nah, sementara zaman dulu itu, kita mau makan, ternyata kita harus mengenali hutan kita itu seperti apa sih, kemudian yang bisa kita makan apa, sampai sedetail itu. Jadinya, sekarang ini misalnya kita disuruh hal-hal yang berat, atau lain sebagainya, kita tuh ngerasa mager nggak bisa karena kita terbiasa instan itu. Karena kita nggak lagi di masa berburu dan meramu tadi. Iya, serba instan kan sekarang. Iya, jadi apa-apa sekarang kayak maunya udah disediain, tinggal ambil dan sebagainya. Gitu, bener sih. Jadi kurang daya juangnya gitu ya mungkin ya teman-teman. Etos kita kerjanya di luar rendah sana. jadinya. Betul. Jadi lemah iman. Lemah iman. Lemah iman buat ngapa-ngapain seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini hampir pertanyaan terakhir atau nggak terakhir juga sih. Hampir terakhir. Kalau buat anak-anak seusia Gibran, bukan anak-anak ya, udah remaja, Iya, remaja. menjelang kedewasaan ya kan. Nanggung. Bentar lagi udah mau SMA, dapat KTP. 17 tahun sih udah dapat KTP ya. Nah, itu buat teman-teman Gibran nih, pesan apa yang kira-kira bisa Gibran sampaikan kepada mereka? Mereka tuh lebih suka nih baca buku, menambah literasi gitu kan, nulis terutama. Nulis itu kan produk setelah kita selesai baca ya gitu. Nah, kira-kira untuk memulai tadi agar menyukai dunia baca versi Gibran sendiri gimana? Nah, kalau aku sendiri ya, mengutip dari perkataannya J.K. Rowling, bukan just kidding ya. J.K. Rowling. Nah, itu dia menyampaikan bahwa untuk memulai membaca, kita itu pilih aja buku yang kita mau, buku yang kita suka. Nggak terpaut sama satu genre ataupun yang lain sebagainya. Nah, kalau kita udah memulai membaca, saya kutip lagi dari Buya Hamka, yang kira-kira gini katanya, bacalah buku yang baik, karena buku yang baik itu memberi makan jiwa atau rohani yang baik gitu. Jadi dengan membaca kita itu memberi makan jiwa kita. Oke, gitu kan. Makanya itu kita harus baca buku yang baik gitu. Berarti selektif dalam memilih bacaan juga maksudnya. Iya. Kan dia. Karena walaupun kalau kita bilang buku tadi, semua buku tentunya memuat ilmu di dalamnya. Tapi ya semua ilmu diharapkan mengarahkan pada kebaikan. Tapi terkadang ada hal-hal yang mungkin menyimpang seperti kurang baik dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari seperti itu Gibran. Nah, insyaallah itu motivasi yang bagus banget sih gitu. Karena khawatirnya nih mentang-mentang kita bahas soal yang penting baca gitu ya. Kemudian apapun dibaca, enggak selektif jadinya gitu kan ya. Betul. Rekomendasi mungkin buku bacaan menurut Gibran? Yang ringan dulu deh, jangan yang berat-berat. Buku bacaan ya? Iya. Mungkin ya. Teman-teman bisa baca buku karya Terelie yang judulnya Si Anak Kuat. Nah, itu nyeritain tentang seorang anak bungsu yang ada di Sumatera ya kalau salah, atau Kalimantan. Iya, Sumatera. Ya, antara dua itulah. Ya, bagaimana caranya dia menghadapi dunia itu dengan sekuat-kuatnya, karena dia itu anak paling tangguh di keluarganya gitu. Iya. Dulu sebelum jadi seri Si Anak Nusantara ya, itu namanya itu masih pukat, masih itu kan. Covernya yang itu kan, yang alam. Sebelum Terelie bikin penerbit sendiri ya. Iya. Sekarang sudah punya penerbit sendiri ternyata beliau. Gitu. Nah, zaman-zaman ini ternyata memang
kita harus terbiasa buat tadi ya baca seperti itu. Dari mulai ringan-ringan tadi. Buku-buku saya juga awalnya dimulai dari Trilio gitu. Yang kita sukai dulu ya. Yang kita sukai dulu, dan ternyata memang bahasa yang menyentuh hati tadi ya dan mudah dipahami itu menggugah diri untuk semakin semangat baca gitu ya beneran ya. Itu keindahan untayan kata yang dibuat gitu. Wah, dapat banget ternyata beliau ya. Meskipun ya buku Terelia itu biasanya kisah cintanya ndak mulus lah. Kalau di tentang kamu dari Terelia itu, si Sri itu kan suaminya meninggal ya, terus keguguran juga 2 kali. Sedih banget. Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin itu. Nah, itu banyak teman-teman saya nyalahin saya pas saya ngerekomendasiin buku itu. Karena mereka gak suka set ending gitu kan. Padahal ya kita harus belajar dari kesedihan gitu. Banyak buku yang sedih kan. Gitu. Terus kemudian saya juga minta mereka baca Laila Majnunnya. Nah, saya baca itu. Nizami Gandafi. Iya, Nizami Gandafi. Itu juga sebenarnya kalau kita bilang soal kronologisnya, bahkan Laila Majnun itu kan terbit lebih dulu dibanding Romeo and Juliet malahan gitu. Nah, ya mungkin asumsi ya gitu. Ada beberapa yang berasumsi dan jurnal-jurnal yang saya baca bahwa kemungkinan penulis dari Juliet, Romeo and Juliet, William Shakespeare itu terinspirasi dari Laila Majnun, karyanya Nizami Ganjafi. Iya, Masya Allah itu bagus ya. Itu juga set ending kan gitu kan. Kita harus terbiasa dengan set ending. Tapi diksinya bagus banget, puitis. Diksinya bagus banget gitu. Saya masih punya dan masih sering saya murojaah, baca ulang gitu ya. Saya baca ulang kembali. Wah, gimana bacanya? Bagus itu ya. Iya. Ada soalnya teman saya, kakak tingkat di fakultas saya yang lebih suka William Shakespeare gitu. Belum kenal sama Laila Majnun gitu kan. Ternyata pas saya kenalin lebih gandrung ke Laila Majnun ya. Lebih gitu nyantol kan. ya. Iya. Kok kisah antara bagaimana puitisnya seorang Qais bin Mulam Lawamah gitu ya dengan yang bagaimana ya Majnun itu. Wah, keren banget ya. Itu bagaimana kita mulai terjerumus ke dalam dunia sastra yang terlalu dalam sepertinya Gibran ya. Oke. Mungkin ya. Masya Allah luar biasa Gibran kita hari ini ya. Ngalir banget, saya juga gak nyangka bisa sedalam itu berlalunya. Nah, terima kasih tentunya kami ucapkan gitu dari tim literasi. Sudah berkenan ya Mas Gibran mengundang kita. Ya. Untuk mengundang kita tentunya gitu. Karena saya juga diundang sebagai host gitu. Semoga nanti episode berikutnya lebih seru lagi nih gitu kan. Karena episode kedua kali ini kita sudah bahas soal tantangan remaja terkait literasi dan kreativitasnya. Wah, itu serius banget ternyata tiba-tiba ya bahasannya. Gitu. Oke. Dan terima kasih juga kepada yang sudah mungkin mendengarkan obrolan kita dari awal sampai akhir ya. Teman-teman di rumah semuanya gitu. Saya selalu untuk Mas Gibran. Semoga apa yang diharapkan dapat segera tercapai gitu kan, dan segera dimudahkan nanti urusannya. Masya Allah. Oke. Sobat Abu Bakar semuanya. Sobat literasi ya. Sobat literasi harusnya. Sobat literasi Abu Bakar semuanya, sampai ketemu mungkin ya dengan host dan mungkin pembicara lainnya di pertemuan episode selanjutnya. Nggak mungkin dengan kita lagi dong. Oke. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.